Seri ketiga buku Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 12. Besarlah hati Hui Hou Pangcu mengajak barisannya ini, biarpun ia mendengar dari Suma Kongcu bahwa dua orang muda itu lihai, namun ia yakin bahwa Hui Hou Tin akan dapat mengalahkan mereka dan dapat menawan mereka seperti yang diminta oleh Suma Kongcu. Lewat tengah malam, Lin Lin dan Bok Liong menunda perjalanan karena mereka merasa lelah dan mengantuk. Bok Liong yang sudah beberapa kali melakukan perjalanan lewat daerah ini, tahu bahwa di luar hutan terdapat sebuah kuil kuno yang kosong dan tidak terpakai lagi. Mereka lalu menuju ke kuil itu dan girang hati Lin Lin dapat mengasuh di tempat yang terlindung sehingga hawa tidak terlalu dingin. Bok Liong segera membuat api unggun dan mereka duduk di ruangan depan yang agak bersih setelah keduanya menyapu lantai dengan daun-daun kering. Kau mengasuh dan tidurlah, Lin Moi, biar aku menjaga di sini. Mana bisa aku tidur kalau dijaga orang? Tuako, jangan kira aku seorang yang mau enak sendiri, tidur pulas membiarkan kau digigiti nyamuk dan mengantuk. Tidak, kalau kau tidak tidur, aku pun tidak mau tidur. Bok Liong tersenyum lebar, dalam hati amat bersyukur bahwa gadis ini memiliki watak yang demikian baik. Memang, kalau orang sedang jatuh cinta, segala yang dilakukan orang yang dicintanya selalu baik, setiap gerak-gerik menyenangkan. Ia maklum bahwa kalau ia bersih tegang, gadis yang keras hati ini tentu betul-betul tidak mau tidur. Baiklah, aku pun akan tidur di sini, kau tidur di situ. Besok pagi-pagi kita bangun melanjutkan perjalanan ke kota raja. Nah, begitu baru adil namanya. Kata Lin Lin melihat pemuda itu merebahkan diri telentang dekat api unggun. Ia pun lalu merebahkan diri miring, membelakangi api unggun yang menyilaukan mata, berbantal tangan. Melihat ini, Bok Liong lalu melempar bungkusan pakaiannya. Nih, pakailah untuk bantal, lumayan. Lin Lin tidak membantah, memberi hadiah senyum terima kasih lalu meramkan matanya. Bok Liong tentu saja tidak mau tidur, maklum bahwa kalau tertidur keduanya di tempat itu, akan berbahaya sekali. Yang paling berbahaya adalah ular, karena ada beberapa macam ular yang tidak takut akan api. Juga, kalau api unggun padam tidak ada yang tahu. Ia tadi merebahkan diri hanya untuk memanaskan hati Lin Lin agar nona itu mau tidur. Karena gadis itu rebah membelakanginya, dengan leluasa ia dapat memandang belakang tubuh Lin Lin dan pikirannya melamun jauh, mata dan bibirnya membayangkan gelora hati yang penuh kasih dan rindu. Inilah yang menjauhkannya daripada kewaspadaan. Ia tidak tahu bahwa belasan pasang mata sedang mengintai dari tempat gelap. Tiba-tiba, selagi Bok Liong melamun muluk-muluk, tampak sinar-sinar kecil berwarna putih berkelebatan menyambar. Bok Liong, seorang pendekar muda yang terlatih dan sudah banyak makan asam garamnya pengalaman dunia Kang Ou, terkejut bukan main. Bukan sinar-sinar putih yang menyambar ke arah dirinya yang ia kejutkan, melainkan sinar yang menyambar ke arah diri Lin Lin yang sudah pulas. Tanpa berpikir panjang lagi, semata-mata untuk melindungi diri gadis itu daripada bahaya maut, ia membuang dirinya ke depan Lin Lin sambil mengebutkan kedua lengan bajunya. Cepat sekali gerakannya sehingga gerakan ini membuat beberapa batang jarum halus yang tadinya menyambar ke arahnya, terbang lewat dan menancap ke dalam dinding. Ia berhasil pula menyelamatkan Lin Lin, akan tetapi dua batang jarum tak berhasil dikebut runtuh dan langsung menancap pada pangkal lengannya sebelah kiri. Tuako. Ada apa? Lin Lin melompat bangun dan secepat kilat ia melompat lagi mendahului Bok Liong. Sebagai seorang ahli silat tinggi, begitu sadar daripada tidurnya Lin Lin sudah berada dalam keadaan siap siaga dan sedetik ia mengira bahwa Bok Liong secara kurang ajar telah mendekatinya. Selagi ia hendak memaki sambil mencabut pedangnya tiba-tiba ia melihat Bok Liong merintih-rintih dan menggaruk-garuk pangkal lengan kirinya. Pada saat itu tampak sinar putih menyambar-nyambar pula. Maklumlah Lin Lin bahwa mereka diserang oleh lawan dengan senjata rahasia, maka cepat ia memutar pedangnya, melompat ke depan Bok Liong dan sinar kuning pedangnya merupakan gulungan yang memukul runtuh sinar-sinar putih bersambaran itu. Jangan gerak, cabut jarum gosokan ini. Tiba-tiba terdengar suara dari jauh, hanya gemanya saja yang terdengar, akan tetapi tahu-tahu ada sebuah benda kecil melayang jatuh dekat Bok Liong. Ternyata benda itu adalah sebuah bungkusan kecil. Bok Liong tadinya merasa gatal-gatal bukan main pada pangkal lengannya sehingga biarpun ia tahu bahwa menggaruknya merupakan pantangan yang berbahaya, namun ia tidak kuat menahan.
Mendengar suara itu ia terkejut, akan tetapi juga girang melihat datangnya bungkusan. Apalagi melihat bahwa Lin Lin tidak terluka, bahkan gadis ini sekarang berdiri melindunginya. Cepat ia merobek bajunya pada lengan tangan, menggunakan penerangan api unggun yang masih bernyala besar untuk mencabut keluar 2 batang jarum yang hampir amblas semua ke dalam daging. Bungkusan itu ia buka, ternyata isinya bubuk berwarna kuning. Tanpa ragu-ragu lagi Bok Liong menggosok-gosokkan bubuk kuning ini pada kedua luka kecil di pangkal lengan kiri. Hebat! Seketika lenyap rasa gatal-gatal. Dengan kemarahan meluap Bok Liong mencabut pedangnya, melompat berdiri di samping Lin Lin dan berseru. Penjahat berhati binatang berwatak pengecut. Kalau memang ada kepandaian, keluarlah dan mari kita bertempur secara orang gagah. Sudah lama kami berada di sini, buka matamu baik-baik, pemuda sombong. Bok Liong dan Lin Lin membalikkan tubuh. Kiranya penyerang gelap itu telah berpindah tempat, kini berada di belakang mereka. Meremang bulu tengkuk mereka memikirkan betapa bahayanya keadaan mereka tadi. Kalau penyerang gelap ini menyerang dengan jarum-jarum halus lagi dari belakang, bukankah amat berbahaya? Jarum-jarum itu demikian halusnya sehingga tidak terdengar sambarannya. Hanya berkat sinar api unggun maka jarum-jarum putih itu kelihatan berkelebat sehingga mereka tadi dapat menyampok runtuh. Kiranya yang berada di situ bukan hanya seorang saja, melainkan 14 orang yang kesemuanya berpakaian pengemis. Tahulah mereka bahwa hal ini tentu ada hubungannya dengan 3 orang yang dirobohkan Lin Lin di gedung Sumakongcu. Kiranya kalian adalah ahli-ahli pula dalam senjata rahasia. Aku kagum dan mengaku kalah dalam hal ilmu senjata rahasia. Akan tetapi, kami tantang kalian untuk menghadapi barisan macan terbang, Wi Hou Tin. Kalau tidak berani, lebih baik kalian menyerah untuk kami tawan. Kalau kalian dapat menangkan Wi Hou Tin, barulah aku Wi Hou Pangcu mengaku kalah. Diam-diam Bok Liong dan Lin Lin terkejut dan heran sekali. Bagaimana pengemis tua ini bicara begitu aneh, menyatakan kagum dan mengaku kalah dalam ilmu senjata rahasia. Padahal, mereka itu sama sekali tidak melepaskan senjata, juga dalam menghadapi penyerangan jarum-jarum tadi, biarpun Bok Liong berhasil menyampok runtuh dan Lin Lin juga berhasil menggunakan pedang menggagalkan penyerangan kedua, namun Bok Liong telah terluka. Hal ini tentu saja sama sekali tak boleh dianggap bahwa mereka berdua telah menang bertanding senjata rahasia. Tentu saja kedua orang ini tidak tahu bahwa di dalam gelap tadi, setelah Lin Lin memutar pedang menyampok runtuh jarum-jarum itu, masih berterbangan lagi jarum-jarum bertubi-tubi dan susul-menyusul dengan cara berpindah-pindah dari pelbagai jurusan, seringkali dari arah belakang kedua orang muda itu. Ini adalah akal Wi Hou Pangcu yang menyerang mereka dari tempat gelap secara berpindah-pindah. Akan tetapi, semua jarum-jarum yang menyambar dari tempat tersembunyi itu runtuh semua bertemu dengan benda-benda kecil yang melayang-layang dari segala jurusan dan ternyata bahwa yang meruntuhkan jarum-jarum itu adalah daun-daunan, bunga dan buah-buahan kecil yang secara aneh datang dari jurusan yang berlawanan sehingga Wi Hou Pangcu tentu saja mengira bahwa benda-benda itu dilepas oleh 2 orang muda yang diserangnya. Akan tetapi, sudah tentu Bok Liong dan Lin Lin tidak mau menyatakan keheranan ini. Dengan marah mereka lalu melangkah maju menghadapi barisan yang sudah tersusun di depan kuil kuno yang ruangan depannya terbuka itu. 13 orang pengemis dengan tongkat-tongkat baja di tangan, telah memasang barisan harimau terbang. 3 orang sebagai kepala, masing-masing 2 orang sebagai sayap kanan kiri, 4 orang sebagai 4 buah kaki dan 2 orang sebagai ekor. Bok Liong dan Lin Lin yang memiliki kepandaian tinggi, tentu saja tidak merasa gentar. Saling membelakangi menghadapi mereka mencegah penyerangan gelap dari belakang. Bisik Bok Liong. Lin Lin kagum dan segera menurut nasihat ini karena memang itulah cara terbaik bagi mereka sehingga dalam pengeroyokan mereka dapat mengerahkan seluruh perhatian ke depan tanpa takut penyergapan gelap. Akan tetapi, dugaan ini keliru dan terpaksa rencana Bok Liong ini tak mungkin dipertahankan. Kiranya 13 orang itu sama sekali tidak mengurung mereka sebagaimana biasanya barisan kalau mengepung lawan yang sedikit jumlahnya. Mereka itu langsung menerjang dari depan dengan teratur seperti gerakan seekor harimau terbang sehingga ketika mereka menerjang maju, hanya Lin Lin yang dihujani serangan sedangkan Bok Liong tidak menghadapi seorang pun lawan. Lin Lin tidak gentar dan cepat memutar pedang besi kuning di tangannya, akan tetapi ia kaget sekali karena senjata tongkat lawan yang terbuat dari baja tulen itu datangnya susul-menyusul dengan teratur, sehingga ia sama sekali tidak sempat melakukan serangan balasan karena repot melayani datangnya bayangan tongkat yang seperti hujan menimpanya dari atas, kanan,
kiri dan bawah. Melihat cara penyerangan mereka ini, tentu saja Bok Liong khawatir kalau Lin Lin celaka di tangan barisan aneh itu. Apalagi hatinya amat tidak enak kalau barisan itu hanya menerjang Lin Lin dan membiarkan ia menganggur menjadi penjaga punggung Lin Lin belaka. Ia berseru keras dan membalik lalu menerjang, membantu Lin Lin. Akan tetapi ia masih tetap waspada, menjaga agar mereka jangan terlena dan tertipu. Memang Bok Liong sudah banyak pengalamannya dalam pertempuran. Ia cukup maklum akan kelihayan pedang Lin Lin, juga ia mengerti bahwa gadis ini kalau marah kepada lawan bisa menjadi ganas sekali. Secara langsung mereka berdua tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan para pengemis, maka ia pun menganggap tiada perlunya menurunkan tangan besi kepada mereka. Lin Moi, kau menahan serangan mereka, biarkan aku yang membalas. Baik, jawab Lin Lin. Kembali kagum karena maklum bahwa hanya cara itulah yang memungkinkan mereka dapat balas menyerang, yaitu yang seorang bertahan, yang seorang pula menyerang. Segera ia memutar pedangnya menjadi segulung sinar kuning yang berkilauan membungkus dirinya dan di lain pihak Bok Liong melompat ke belakang Lin Lin membiarkan semua tongkat menyerang gadis itu, kemudian dari samping ia menerjang. Hasilnya baik sekali, terdengar teriakan kesakitan dan seorang di antara tiga orang yang merupakan bagian kepala, roboh terguling terluka pahanya oleh ujung pedang Bok Liong. Akan tetapi tiba-tiba pada saat itu, sinar putih bersambaran dari belakang. Inilah yang dikhawatirkan Bok Liong. Baiknya pemuda ini sudah waspada sejak tadi. Melihat sinar putih menyambar, cepat ia memutar pedang sambil melompat ke belakang Lin Lin dan runtuhlah semua jarum tersampuk sinar pedangnya. Hati Bok Liong menjadi khawatir juga. Kalau begini caranya mereka melakukan pengeroyokan, berabe juga. Ia melirik dan melihat betapa pertahanan Lin Lin amat kuat dan kokoh seperti benteng baja, biarpun gadis itu tidak akan mendapat kesempatan untuk balas menyerang, namun dengan pertahanan macam itu, biar ada dua barisan Hui Hou Tin, kiranya belum tentu akan dapat membobolkan pertahanannya dalam waktu 1-2 jam. Lin Moi, tahan terus, aku menangkap kepalanya. Bisiknya kembali. Lin Lin sudah percaya betul akan kecerdikan kawannya. Baik. Jawabnya tanpa ragu-ragu lagi. Bok Liong melompat dengan tiba-tiba, gerakannya cepat sekali. Dengan hanya beberapa lompatan ia sudah tiba di balik gerombolan pohon dari mana jarum-jarum itu tadi menyambar. Dan, apa yang dilihatnya? Ia berdiri bengong memandang Hui Hou Pangcu yang roboh terlentang dengan tubuh kaku, kedua tangan masih menggenggam jarum-jarum beracun. Ternyata pengemis tua ini telah ditotok jalan darahnya yang membuat tubuhnya kaku tak dapat bergerak untuk beberapa jam lamanya. Siapa yang melakukan hal ini? Tak salah lagi, pikir Bok Liong, tentu dia yang tadi telah menolongnya dengan pemberian obat pemunah racun. Akan tetapi ia tidak ada waktu untuk mengherankan soal ini karena di sana Lin Lin masih menghadapi pengeroyokan barisan Hui Hou Tin yang biarpun sudah roboh seorang, masih amat kuat dan cukup berbahaya. Hatinya lega, karena dengan robohnya ketua Hui Hou Pang yang suka main jarum beracun ini, ia tidak khawatir lagi akan serangan gelap dari belakang. Cepat ia membalikkan tubuh dan melompat ke tempat pertempuran, serta-merta menerjang dari samping. Karena kegembiraan dan kelegaan hati melihat penyerang gelap itu tak berdaya lagi, pemuda ini menyerang penuh semangat dan pedangnya merobohkan dua orang pengeroyok. Akan tetapi, biarpun berkurang 3 orang, ternyata barisan Hui Hou Tin ini malah mengamuk lebih hebat. Inilah keistimewaan Hui Hou Tin, seperti seekor harimau kalau terluka akan lebih hebat sepak terjangnya. Hal ini adalah karena kalau barisan itu masih lengkap 13 orang, ruang gerak penyerangan mereka amat sempit dan terbatas. Makin berkurang jumlahnya, makin leluasa mereka bergerak sehingga tampaknya makin buas. Namun, malang bagi mereka, kini yang mereka keroyok adalah murid-murid orang sakti yang telah mewarisi ilmu kepandaian yang amat tinggi, jauh melebihi tingkat mereka. Setelah kini merasa yakin bahwa dari belakang takkan ada yang menyerang dengan senjata rahasia, dengan enaknya Bok Liong membabati lawan seorang demi seorang secara cepat sehingga tak sampai 1/4 jam, para pengeroyok itu tinggal 4 orang lagi yang cepat melempar tongkat dan berlutut mohon diampuni. Lin Lin gemas sekali, lengannya bergerak hendak membabat dengan pedangnya, akan tetapi lengannya disentuh Bok Liong. Sudahlah, Lin Moi. Mereka hanya menjalankan perintah. Kita tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan mereka. Mari kita pergi.
Pengalaman dalam pertempuran ini membuka mata Lin Lin bahwa kawannya adalah seorang pemuda yang selain lihai ilmu silatnya, juga cerdik dan berpengalaman. Kalau saja ia tadi seorang diri menghadapi para pengemis ini, agaknya ia akan terancam bahaya hebat. Mengingat ini, biarpun hatinya tidak puas karena tidak boleh membunuh para pengeroyoknya, namun ia tidak membantah dan bersama Bok Liong mereka melompat pergi dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Bulan purnama sudah condong ke barat, akan tetapi sinarnya masih menerangi jagat. Peristiwa tadi mengusir kantuk dan mereka berjalan terus memasuki hutan. Malam telah menjelang fajar ketika bulan yang sudah turun itu tertutup puncak gunung dan sinarnya menjadi suram. Keadaan yang gelap ditambah hawa yang amat dingin memaksa dua orang muda itu kembali berhenti di dalam hutan, memilih tempat terbuka di antara pohon-pohon besar dan mereka berjongkok menghadapi api unggun yang mendatangkan hawa hangat nyaman. Liu Kuako, kau tadi meninggalkan aku untuk menangkap Hui Hou Pangcu, bagaimana hasilnya? Belum kau ceritakan padaku. Bok Liong menarik napas panjang. Tadi ia memang sengaja tidak bercerita, karena khawatir kalau gadis yang aneh ini bersikeras hendak mencari penolong itu. Seorang penolong yang tidak mau memperlihatkan diri tak perlu dipaksa muncul, dan biasanya hanya orang-orang sakti yang bersikap seperti itu. Lin Moi, dalam pertempuran tadi, kita berdua hanya dapat keluar dengan selamat berkat pertolongan seorang sakti. Sudah kuduga, malah tadinya kusangka gurumu yang melempar obat kepadamu, Tuako. Bukan Suhu, melainkan orang lain, entah siapa. Obatnya pemunah racun amat manjur, dan ilmu kepandaiannya hebat sekali. Bagaimana kau bisa tahu, Tuako? Seru si alis tebal. Tak ingatkah kau akan ucapan Hui Hou Pangcu yang mengaku kalah bertanding senjata rahasia dengan kita? Padahal kita sama sekali tidak pernah melepaskan senjata rahasia. Bagaimana dia bisa mengaku kalah bertanding AMG, senjata gelap? Tidak bisa lain, tentu penolong kita yang telah menundukkannya, mungkin dengan cara menggempur jarum-jarumnya dengan AMG lain yang amat lihai. Dan tahukah kau apa yang terjadi ketika aku meninggalkanmu untuk menghajar ketua Hui Hou Pang yang curang itu? Ia telah roboh kaku, siapa lagi kalau bukan penolong kita yang menotopnya. Di kedua tangannya masih penuh jarum-jarum beracun yang belum sempat ia sambitkan kepada kita. Siapakah dia, Tuako? Ah, setelah ia menolong kita, kenapa tadi kau diam saja? Mengapa tidak memanggil-manggil supaya dia muncul? Aku ingin sekali berkenalan dengan dia, Tuako, ingin. Ingin apa? Bok Liong sendiri terheran mendengar suaranya yang berbeda dari biasa, dan lebih heran lagi merasa betapa dadanya sesak dan perasaannya tidak senang. Cemburu. Tapi ia tidak sadar akan hal ini. Ingin mengajak ia bertanding, menguji kepandaiannya. Jawaban ini membuat Bok Liong melengak heran, akhirnya ia tertawa. Gadis pujaan hatinya ini benar-benar aneh, lucu, manis dan hebat. Lin Moi, kalau seorang sakti tidak menghendaki dilihat orang, jangan harap akan dapat bertemu dengannya. Terang bahwa dia membantu kita dengan sembunyi, itu hanya berarti bahwa dia tidak mau kita melihatnya, maka jalan terbaik hanya membiarkan dia melanjutkan sikap itu. Memaksa dia muncul sama dengan menentang kehendaknya dan ini bukanlah pernyataan terima kasih yang baik. Siapa memaksa dia menolong kita? Aku sendiri sih tidak butuh akan pertolongannya. Kalau memang dia merasa diri begitu tinggi dan begitu mulia sehingga menganggap tidak berharga mengadakan pertemuan dengan kita, mengapa dia menolong kita tanpa kita minta? Aku belum percaya apakah benar-benar dia itu seorang sakti, lebih tidak percaya lagi apakah dia bermaksud baik dengan pertolongannya itu. Lin Moi, kenapa kau bilang begitu? Lin Lin melompat berdiri. Biar. Aku tetap tidak percaya bahwa dia bermaksud baik. Kau boleh takut kepadanya, Liong Tuako, akan tetapi aku tidak takut. Kalau dia betul orang baik-baik, kenapa main rahasia-rahasiaan? Siapa sudi main kucing-kucingan dengan orang yang tidak kita kenal? Orang begitu hanya menonjolkan keangkuhan dan kesombongannya, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Bok Liong kebat-kebit hatinya. Celaka, pikirnya. Gadis ini sudah kumat, dan ia dapat menyelami perasaan gadis ini yang membuatnya mau tak mau hanya makin mengaguminya. Terang bahwa Lin Lin wataknya aneh, tapi polos, tidak takut kepada siapapun juga, tidak suka akan orang yang pelin-pelan dan palsu-palsuan. Akan tetapi betapapun juga, hatinya merasa amat tidak enak terhadap penolongnya. Bagaimana kalau penolong itu mendengar ucapan Lin Lin ini?
Bok Liong melompat bangun, memandang ke kanan kiri. Kau mengapa, tuaku? Lin Moi, apakah kau tidak mendengar tadi? Terang ada orang yang menghela napas panjang, dekat sekali. Lin ikut memandang ke kanan kiri, terheran-heran. Aku tidak mendengar apa-apa. Tuaku, kau jadi seperti anak kecil mendengar dongeng mengerikan sehingga menjadi ketakutan dan di mana-mana kelihatan setan. Hai hi. Merah muka Bok Liong, lalu ia duduk kembali. Lin Moi, belum lama kau terjun di dunia Kang Ou, kau belum tahu banyak tentang orang-orang sakti. Sebelum Lin sempat menjawab, tiba-tiba terdengar desis keras dan Lin menjerit, ular. Ia seperti sebagian banyak wanita, merasa jijik dan geli melihat ular. Akan tetapi, sebagai seorang pendekar wanita, tentu saja ia tidak takut. Cepat sinar kuning berkelebat dan di lain saat tubuh ular telah buntung menjadi 2 potong. Mata Bok Liong terbelalak ketika ia memandang bangkai ular itu. Wah, celaka, kita agaknya berhenti di daerah ular api. Ular macam ini tidak takut api dan amat beracun. Racunnya panas dan membuat tubuh korbannya hangus seperti dimakan api, maka ia disebut ular api. Awas Lin Moi. Bok Liong sudah mencabut pedangnya, 2 kali ia mengelebatkan pedangnya dan 2 ekor ular roboh dengan leher putus. Ternyata itu adalah 2 ekor ular yang menyambar dari atas ke arah Lin. Wah! Ular api tak mungkin dapat melayang, tentu ada yang melemparkannya. Lin Moi, awas, agaknya ada musuh menyerang. Aku tidak takut. Segala pengecut curang, kalau berani muncul akan kupenggal batang lehernya. Teriak Lin dengan marah sekali karena semalam itu selalu diganggu orang-orang yang tidak mau menyerang atau membantu dengan terang-terangan. Jawaban teriakan Lin ini adalah suara ketawa yang disusul munculnya seorang laki-laki tua berpakaian pengemis. Kaki kiri kakek pengemis ini buntung, sebagai penggantinya ia memegang sebatang tongkat panjang, tongkat yang bengkak-bengkok seperti tubuh ular. Pakaiannya yang penuh tambalan itu serba lorek dan belang-belang seperti kulit ular. Ketika Lin memandang penuh perhatian, baginya muka orang itu pun mirip muka ular. Kiranya Sin Choa Kai, pengemis ular sakti, yang main-main dengan kami. Kata Bok Liong dengan suara mengejek. Ia sudah mendengar tentang pengemis ini yang merupakan kepala atau pimpinan dari serombongan pengemis yang suka mengumpulkan racun ular dan menjualnya pada toko-toko obat. Sebagai ahli menangkap ular berbisa, tentu saja pengemis ini amat lihai, malah julukannya juga pengemis ular sakti. Akan tetapi, ia pun sudah mendengar akan praktek-praktek jahat yang dilakukan pengemis ini dan rombongannya, yaitu menjual racun-racun ular pada penjahat-penjahat untuk maksud-maksud keji. Maka ia memandang rendah dan mengejek. Hahaha, orang muda bermata tajam, kiranya mengenal pula Sin Choa Kai. Kalau sudah mengenal nama dan mengetahui kelihayanku, lebih baik menyerah agar kuserahkan kalian kepada Suma Kongcu. Pantas saja Suma Kongcu berusaha keras untuk menangkap kalian, kiranya ada bidadari ini yang begini denok dan can. Pengemis itu berteriak kaget dan menjatuhkan diri bergulingan ke atas tanah ketika tiba-tiba pedang di tangan Lin menyambar, merupakan sinar kuning yang secepat kilat menerima leher pengemis itu. Lin Moi, awas belakang. Bok Liong memperingatkan, khawatir kalau gadis itu terlalu bernafsu dan marah mengejar si pengemis buntung. Betul saja dugaannya, si buntung itu tidak datang sendiri, melainkan bersama 7 orang pembantunya. Pada saat itu, dari tempat-tempat gelap melompat bayangan orang dan terdengar suara mendesis-desis dari semua penjuru. Lin kaget dan terpaksa menunda pengejarannya kepada Sin Choa Kai. Sepasang matanya yang tajam itu terbelalak ketika melihat puluhan ekor ular api merayap datang dari depan dan belakang, digiring oleh Sin Choa Kai dan teman-temannya. Bok Liong sambil memutar pedangnya dan menerjang maju. Lin mengikuti sepak terjang Bok Liong dan 2 orang muda itu dengan gagah menghadapi ular-ular yang telah menjadi nekat karena telah diberi obat perangsang oleh Sin Choa Kai. Dalam beberapa detik saja bangkai ular bergelimpangan diterjang pedang Lin dan Bok Liong. Akan tetapi kini Sin Choa Kai dan teman-temannya mulai menyerang dari lain jurusan, menggunakan tongkat-tongkat ular yang panjang seperti toya. Lin dan Bok Liong tentu saja tidak gentar, melawan dengan hebat. Akan tetapi mereka menjadi sibuk juga karena ular-ular itu kini menjadi makin banyak, merayap-rayap mengerikan. Lin Moi, ikuti aku, ke atas pohon. Kembali Bok Liong memberitahu temannya.
Sambil memutar pedang untuk menjaga diri dari sambaran tongkat lawan, mereka mengerahkan ginkang dan melayang ke atas pohon. Akan tetapi terdengar suara ketawa Shincho Akai disusul teriakan kaget kedua orang muda itu yang cepat-cepat melayang turun kembali karena pohon itu pun penuh dengan ular hijau yaitu ular daun yang biarpun tidak beracun namun cukup menjijikkan dan galak. Hahaha, apakah kalian tidak menyerah saja? Menyerah kepalamu! Bentak Lin Lin sambil menerjang penuh amarah. Terjangannya hebat sekali, biarpun si Buntung berhasil menghindarkan bahaya dengan jalan menggulingkan diri, namun seorang pembantunya terbabat pedang sehingga putus lengan kirinya. Shincho Akai memaki marah, lalu bersuit keras. Hebat akibatnya. Ular-ular itu seperti menjadi gila mendengar suitan ini dan menyerbu lebih ganas daripada tadi. Kewalahan juga Lin Lin dan Bok Liong menghadapi ular-ular kalap itu, apalagi tongkat-tongkat para pengemis masih selalu mengancam dan mencari kesempatan baik. Pada saat itu, tampak asap tipis dan tercium bau yang pedas. Seketika kedua mata Lin Lin dan Bok Liong mengeluarkan air mata. Inilah semacam asap beracun yang dilepas oleh Shincho Akai. Terbuat daripada daun-daun dicampur racun ular lalu dibakar. Asap daripada ramuan ini merupakan asap beracun yang akan membuat setiap orang lawan mengeluarkan air mata, semacam gas air mata. Model kuno. Para pengemis sendiri tentu saja sudah memakai obat pemunah sehingga mereka tidak terpengaruh. Celaka! Teriak Bok Liong. Lin Moi, kita membuka jalan mata. Mereka berusaha sedapat mungkin untuk membuka kedua mata yang terus bercucuran air mata. Pedang di tangan mereka gerakkan otomatis menjaga tubuh. Akan tetapi, teringat akan ular-ular yang menyerang kaki mereka, kedua orang muda itu menjadi bingung, tidak berani melangkah keluar dari tempat itu. Tiba-tiba terdengar pekik Shincho Akai marah, "Hei, berdebah! Siapa berani main-main dengan ular-ularku?" Akan tetapi bentakan ini disusul rintihan si Buntung itu. Asap yang memerihkan mata juga tidak menyerang lagi. Lin Lin dan Bok Liong masih terus memutar pedang menjaga diri. Setelah mata mereka tidak pedas lagi dan dapat dibuka, barulah mereka mendapat kenyataan bahwa keadaan mereka itu amat lucu. Di depan tidak ada musuh, bangkai ular bertumpuk-tumpuk di sana-sini, dan mereka tadi masih terus bersilat memutar pedang. Muka Bok Liong menjadi merah sekali. Seru si alis tebal. Wah, alangkah tolol kita. Sudah ada orang sakti menolong, ular-ular mati dan semua pengemis diusir pergi, dan kita masih terus main pedang seperti wayang tanpa penonton. Lagi-lagi penolong tak diundang. Kalau memang sudah menolong, kenapa tidak mau memberitahu sehingga kita menjadi tontonan yang mentertawakan? Benar-benar dia memandang rendah. Lin Moi. Berkali-kali dia menyelamatkan nyawa kita, kenapa kau malah marah-marah? Mana bisa kita menjadi tontonan kalau di sini tidak ada siapa-siapa yang akan menonton kita? Sebaliknya kita harus berterima kasih kepada pendekar sakti dan menolong. Siapa bilang tidak ada penonton? Apa kau kira dia itu tidak sedang terkekeh-kekeh mentertawakan kita yang bersilat sendiri melawan angin? Benar-benar kau tolol dan dapat dipermainkan orang, tuako. Bok Liong tersenyum. Baru berkenalan sebentar saja, sikap gadis ini sudah amat intim, tidak ragu-ragu mengecapnya tolol segala. Jadi kau tidak berterima kasih kepadanya, Moi Moi? Tidak. Aku tidak minta dia tolong, perlu apa berterima kasih? Habis, andai kata dia muncul di depanmu, kau mau apa terhadapnya? Mau apa? Menebus penghinaan ini di ujung pedang, apalagi? Dia menolong tanpa diundang, bergerak secara sembunyi. Ini berarti mempermainkan kita dan amat memandang rendah. Apakah yang begini masih belum patut dikatakan penghinaan? Tiba-tiba Bok Liong meloncat ke kiri, menyingkap alang-alang sambil berseru, harap Lo Cian Pue Sudi menjumpai kami. Akan tetapi ia kecewa karena di belakang alang-alang itu tidak ada siapa-siapa. Apa kau masih terus bermain sandiwara setelah bertanding pedang angin tadi, tuako? Siapa yang kau ajak bicara? Bok Liong menggeleng-gelengkan kepalanya. Jelas benar tadi kulihat bayangan orang di sini. Malah ketika aku melompat sampai di sini, masih kudengar helaan napasnya. Heran benar. Sudahlah, tuako. Kau lagi-lagi melihat serta mendengar setan. Benar, Lin Moi. Kalau dia tidak mau menemui kita, dicari juga sia-sia. Mari kita lanjutkan perjalanan, siapa tahu Suma Kongcu masih mempunyai banyak kaki tangan yang hanya akan mengganggu kita.
Lebih cepat sampai di kota raja lebih baik. Kota raja sudah dekat dan sekarang pagi. Keduanya lalu berlari meninggalkan tempat itu. Lin Lin bergidik melihat bangkai banyak ular menggeletak di sana-sini. Anehnya, sebagian besar bangkai-bangkai itu pecah kepalanya. Padahal ia tahu benar bahwa pedangnya dan pedang Bok Liong tak mungkin bisa membikin kepala ular remuk, paling-paling membuntungi leher. Diam-diam ia kagum juga akan kepandaian orang yang telah menolong mereka, akan tetapi hatinya tetap tidak puas. Orang itu sombong, pikirnya. Dugaan Bok Liong memang benar. Yang memenuhi permintaan Sumaboan untuk mencoba menangkap dua orang muda itu ada 3 rombongan. Pertama adalah rombongan Hui Hou Kaipang, rombongan kedua adalah rombongan Sin Choa Kaipang. Adapun ketiga hanya terdiri dari seorang saja. Orang ini adalah seorang tokoh perkumpulan pengemis dari daerah barat yang bernama Heki Lokai, pengemis tua baju hitam. Kepandaian ilmu silatnya tidaklah terlalu tinggi biarpun ia cukup lihai dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain. Akan tetapi yang membuat ia amat terkenal adalah kelicikan dan kecurangannya. Ia pandai bicara, pandai bersandiwara dan selain ini ia pun memiliki kepandaian membuat obat peledak yang sukar dapat dilawan oleh seorang ahli silat tinggi sekalipun. Obat peledak itu mengandung racun dan pecahan-pecahan besi berkarat yang amat berbahaya. Semacam granat model kuno. Mengandalkan kecerdikannya, Heki Lokai ini beroperasi sendirian saja, tidak suka ramai-ramai main keroyokan. Ketika mendengar perintah Sumaboan, ia tergesa-gesa melakukan pengejaran. Karena mendengar bahwa dua orang muda itu lihai dan sedang menuju ke kota raja, ia tidak mau berlaku sembrono seperti dua rombongan yang telah gagal itu, melainkan mendahului pergi ke kota raja dan menanti di luar tembok kota raja. Demikianlah, ketika Lin Lin dan Bok Liong tiba di luar kota raja, hari telah menjelang siang. Di luar pintu gerbang mereka melihat seorang kakek pengemis duduk bersila di alas tanah di dekat jalan raya. Matanya yang meram terus itu agaknya buta, kedua tangannya ditelentangkan di depan dada dan mulutnya tiada hentinya minta-minta kepada orang yang lewat di jalan itu. Beberapa potong uang tembaga telah diperolehnya, bertebaran di depannya. Melihat seorang pengemis, Bok Liong curiga. Ia menyentuh tangan Lin Lin dan memberi isyarat dengan matanya. Lin Lin menoleh dan tersenyum. Tuako, kau benar-benar seperti seekor burung yang hampir terkena anak panah, menjadi ketakutan pada bayangan sendiri. Masa setelah gangguan para pengemis itu, sekarang kalau melihat setiap orang pengemis kau lalu mencurigainya? Hai Hik, lucu. Dia itu benar-benar seorang gembel. Lihat, dia betul-betul minta-minta, wajahnya pucat matanya buta. Lihat. Dia sakit, Tuako. Benar kata-kata Lin Lin itu. Pengemis tua berbaju hitam kotor itu merintih-rintih, memegangi perutnya, mukanya menjadi pucat sekali, matanya yang buta mendelik tampak putihnya saja. Aug. Aduh, mati aku. Keluhnya perlahan, keringat besar-besar memenuhi mukanya. Seorang pedagang tahu yang memikul tahang, keranjang kayu, yang sedang kosong dan sedang menuju pulang ke desanya di luar kota, berhenti di depan pengemis itu, memandang penuh iba. Pengemis itu mengeluh dan meringis kesakitan, nyata amat sukar ia mengeluarkan suara menjawab. Aduh. Napasku. Sesak. Terpukul. Kumat lagi. Sesak. Aug. Kakek pengemis itu muntahkan darah segar. Si penjual tahu kaget dan makin iba. Wah, kau sakit berat, Lopek. Bagaimana baiknya? Beberapa orang yang kebetulan lewat, hanya menengok lalu melanjutkan perjalanan mereka. Siapa mau peduli akan nasib seorang gembel tua? Pedagang tahu itu merasa kasihan karena ia sendiri pun seorang miskin, tentu saja ia dapat merasai penderitaan gembel ini. Sebagai ahli-ahli silat kelas tinggi, tentu saja Lin Lin dan Bok Liong maklum apa artinya keadaan kakek itu. Kakek itu menderita luka dalam dan keadaan amat berbahaya. Lukanya mengeluarkan darah dan tentu akan menutup pernapasannya kalau tidak dihentikan. Cara menghentikannya tentu dengan menotop jalan darah di punggung dan mengurut urat di dada dan leher. Lin Lin adalah seorang gadis remaja yang wataknya polos dan juga aneh. Ia mudah tersinggung, perasaannya halus, mudah marah mudah gembira, mudah kasihan mudah membenci. Dengan langkah lebar ia menghampiri kakek itu, tidak peduli lagi akan pencegahan Bok Liong. Kakek, kau terluka di dalam, biar ku tolong kau.
kata Lin Lin. Aug. Oh, terima kasih. Lin Lin segera menghampiri punggung kakek itu, menotoknya dengan dua jari tangannya. Gerakannya gesit sekali dan kedua jarinya amat kuat sehingga sekali menotok saja ia berhasil. Kakek itu meringis kesakitan dan napasnya bertambah sengal-sengal. Lin Lin menjadi gugup, cepat ia mengulur tangan hendak meraba leher dan mengurut dada. Tiba-tiba tangan kakek itu yang tadinya menekan-nekan perutnya, bergerak cepat dan tampak sinar berkilat ketika tangan yang telah mencabut pedang pendek ini menusuk ke arah dada Lin Lin. Bok Liong yang sudah waspada cepat menerjang maju dan mengirim tendangan, sedangkan Lin Lin yang menjadi kaget sekali namun tak kehilangan akal segera membuang diri ke belakang sambil berjungkir balik. Tendangan Bok Liong keras sekali, membuat tubuh kakek pengemis itu terpental dan bergulingan sampai 10 meter jauhnya. Pedang pendeknya terlempar entah kemana. Akan tetapi kakek pengemis yang sekarang sudah tidak buta lagi itu, mengeluarkan dua buah benda sebesar kepalan tangan. Pada saat itu, dari barat datang seekor kuda membalap cepat. Penunggangnya seorang pemuda berpakaian hitam, jubah panjang berwarna hitam menutup celana sutra putih. Tepat sekali kudanya datang lewat ketika kakek pengemis yang bukan lain adalah Heki Lokai itu melontarkan dua buah granatnya ke arah Lin Lin dan Bok Liong. Nyaring sekali suara ini dan tubuh jangkung di atas kuda itu menyambar ke arah dua buah alat peledak, sekali sambar dua buah benda berbahaya itu telah berhasil ia tangkap. Bukan main hebatnya gerakan ini, terlihat oleh Lin Lin dan Bok Liong yang otomatis sudah rebah di atas tanah. Kuda itu berhenti sebentar dan penunggangnya menoleh ke arah Heki Lokai yang berdiri dengan muka pucat dan kedua kaki menggigil. Heki Lokai, kali ini tidak ada ampun. Tampak sinar hitam dari cambuk di tangan penunggang kuda itu bergerak, terdengar suara tar-tar-tar. 3 kali dan robohlah Heki Lokai. Penunggang kuda itu membedal kudanya, tanpa bicara sesuatu kudanya membalap memasuki pintu gerbang. Akan tetapi, setibanya di pintu gerbang, penunggangnya menoleh ke arah Lin Lin. Lin Lin dan Bok Liong melompat bangun dan menghampiri Heki Lokai yang merintih-rintih dan mencoba bangun. Alangkah kaget dan ngeri hati Lin Lin dan Bok Liong melihat betapa punggung kakek itu telah melengkung dan di situ tampak 3 garis melintang berwarna hitam, menembus baju, kulit dan daging sampai tampak tulangnya. Aduh! Ampun! Suling emas! Mendengar ini, Lin Lin dan Bok Liong terkejut. Terutama Lin Lin. Jadi penunggang kuda yang gagah perkasa, seorang laki-laki yang belum tua, tampan dan gagah, dia tadi suling emas? Gembel tua jahat, kau bilang dia suling emas? Betulkah itu? Lin Lin bertanya. Suling emas. Tak kenal. Ampun. Kakek ini roboh lagi, muntah darah dan tanpa berkelojotan lagi ia menghembuskan napas terakhir. Melihat terjadi peristiwa pembunuhan, si pedagang tahu cepat-cepat mengangkat pikulannya dan pergi meninggalkan tempat itu juga mereka yang menyaksikan peristiwa itu segera pergi dari situ setelah mendengar disebutnya nama suling emas. Nama ini meyakinkan mereka bahwa kakek gembel yang tadi pura-pura buta dan mengemis, tentulah seorang penjahat besar. Berbahaya, kata Bok Liong. Dia ini kiranya Heki Lokai dan tentulah 2 buah benda tadi adalah 2 senjata peledak yang kalau tadi tidak disambar suling emas, tentu menghancurkan tubuh kita berdua. Hebat. Tiba-tiba seorang Huisyo muda menghampiri mereka dan memberi hormat. Huisyo muda inilah satu-satunya orang yang tidak pergi dan sejak tadi ia menatap wajah Lin Lin. Maaf kalau pinceng mengganggu. Apakah liap yang bernama Kam Lin Lin? Lin Lin menengok, tercengang dan Bok Liong sudah mengerutkan kedua alisnya yang tebal, siap menghadapi segala kemungkinan. Dalam keadaan seperti itu, ia menaruh curiga kepada setiap orang. Maaf, kata Huisyo itu lagi, tentu Lihiap merasa heran, akan tetapi pinceng mencari Lihiap atas suruhan Nona Kam Sian Eng. Menurut gambarannya, Lihiap tentu yang bernama Kam Lin Lin, hanya entah, apakah si Cu ini yang bernama Kam Busin. Lenyap kecurigaan kedua orang muda itu. Malah Lin Lin berjingkrak gembira sambil bertanya, di manakah Enci Siang Eng? Silakan Jiwi ikut pinceng, dia berada di kelenteng kami. Bagaimana dia? Selamatkah? Dan di mana Sinko? Bagaimana Enci Sian Eng bisa berada di kelentengmu? Di berondong pertanyaan-pertanyaan ini, Huisyo itu hanya tersenyum, lalu menjawab. Tidak leluasa kita bicara di tengah jalan. Marilah,
Nanti di kelenteng tentu Jiwi akan mendengar sejelasnya dari Nona Xian Eng sendiri. Mereka bertiga segera memasuki kota raja dan menuju ke kelenteng. Lin Lin yang sudah tidak sabar itu lari saja memasuki kelenteng, hampir menabrak seorang Hueshio tua yang menyapu lantai sehingga Hueshio itu menggeleng-geleng kepalanya dan mulutnya bersungut-sungut. Omitohut. Cantik liar, jangan-jangan siluman musang. Pada saat itu, Xian Eng keluar dari ruangan dalam. Melihat siapa orangnya yang berlari-lari datang dari luar, ia berteriak girang dan lari menyambutnya. Di lain saat enci adik itu sudah saling rangkul dan saling cium sambil tertawa-tawa gembira. Lin Lin, bocah nakal kau. Xian Eng berseru sambil menciumi adiknya. Enci Eng, kau tahu siapa yang kutemui di jalan tadi? Sampai mati kau tentu tidak akan dapat menduga. Bisik Lin Lin dengan wajah tegang, dia bukan lain adalah suling emas. Akan tetapi Lin Lin keliru dan kecewa. Kiranya enciknya sama sekali tidak kelihatan terkejut, hanya menggumam perlahan, ya. Kemudian Xian Eng melihat seorang pemuda berdiri termangu-mangu dan canggung menghadapi pertemuan enci adik yang mesra itu. Lin Lin, kau maksudkan dia itukah suling emas? Tentu saja Xian Eng bertanya dengan suara berbisik agar tidak terdengar pemuda itu. Hai Hik, bukan. Bukan dia. Dia itu sahabat baikku, orangnya baik, kepandaiannya lihai, tapi dia bukan suling emas, dia Laibok Liong Koko. Oh ya Liong tuaku, mari sini. Mari ku perkenalkan dengan enciku yang lihai dan cantik. Bok Liong menjadi merah wajahnya, apalagi melihat betapa Xian Eng dan Lin Lin tadi kasak-kusuk dan sekarang enci itu mencubit adiknya yang tersenyum-senyum nakal. Akan tetapi karena Lin Lin melambaikan tangan memanggilnya dan enci adik itu memandang kepadanya, tidak enak kalau ia tidak menghampiri. Dengan jantung berdebar ia menghampiri mereka lalu mengangkat kedua tangan memberi hormat sambil menundukkan muka. Tidak berani menatap wajah Xian Eng karena merasa sungkan dan malu. Liong tuaku, betul tidak kataku? Enciku cantik jelita dan... Aduh, galaknya yang tak tertahankan. Kemudian sambil tertawa ia berkata kepada Xian Eng, Enci Eng, Liong tuaku ini baik sekali, menemaniku sepanjang jalan, mengantarku sampai di sini, malah di jalan membantu aku menghadapi pengemis-pengemis jahat. Orangnya jujur, sopan, tidak kurang ajar, dan... Hush, terlalu kau, Lin Lin. Xian Eng membentak adiknya, lalu mengangkat kedua tangan di depan dada membalas penghormatan Bok Liong sambil berkata halus, harap Lai Bok Liong Tai Hiap sudi memaafkan adikku yang nakal dan suka menggoda orang ini. Terima kasih saya haturkan atas kebaikan Tai Hiap terhadap adikku. Wah, apa-apaan ini? Tai Hiap-Tai Hiapan segala macam. Aduh, bisa mekar hidung Liong tuaku kau sebut Tai Hiap. Sebut saja tuaku, mengapa sih? Terhadap sahabat baik masih banyak sungkan dan peraturan, itu palsu namanya. Oh. Maaf, Nona. Saya. Nah, Tai Hiap dan Nona, Tuan dan Nyonya, jemu aku mendengarnya. Liong tuaku, dia ini Enci Xian Eng, enciku sendiri, tahu kau? Kalau kau menyebut aku Lin Moi, Moi, kadang-kadang Xiao Moi, mengapa kepada enciku kau menyebut Nona? Kalau begitu kau pun harus menyebut aku Nona besar dan aku akan menyebutmu Tuan besar. Hayo, bagaimana? Memang nakal sekali Lin Lin. Ia tidak peduli akan segala perasaan sungkan, bingung dan malu yang dirasakan oleh Bok Liong di saat itu. Xian Eng merasa kasihan terhadap korban kenakalan adiknya ini. Pikirnya, pemuda ini agaknya pendiam dan baik, tentu saja bukan lawan Lin Lin. Teringat ia akan suling emas yang aneh wataknya dan tidak pedulian itu. Rasakan kau nanti suling emas, kalau sampai jumpa dengan adikku Lin Lin, bisa mati berdiri kau dipermainkan. Tiba-tiba ia teringat akan pemberitahuan Lin Lin tentang suling emas tadi, wajahnya berubah serius. Lin Lin, jangan mengganggu orang. Kita masih harus bicara banyak. Sinko sampai sekarang belum juga datang. Lin Lin sadar lalu menoleh kepada Bok Liong. Liong tuaku, jangan marah, ya. Aku juga berterima kasih padamu, loh. Kau memang baik sekali kepadaku. Sekarang aku sudah bertemu dengan Enci Xian Eng, hanya tinggal kakakku Busin yang masih belum kami ketahui berada di mana. Apakah kau suka menolongku mencarinya, tuaku? Aku akan girang sekali kalau dapat membantumu mencari kakakmu, Lin Moi. Tentu akan kutanya-tanyakan kepada kenalanku, harap jangan khawatir.
Kalau begitu, aku dan Enci Sian Eng akan menanti di sini beberapa hari, menanti berita darimu tentang Sinko. Lin Lin, Lai Bok Liong Tea. Tuako. Lin Lin memotong. Siang Eng merah mukanya dan memandang tamunya, kebetulan Bok Liong juga memandang. Terpaksa dua orang muda yang menjadi malu dan jengah ini tersenyum dan seketika suasana menjadi lebih wajar, rasa malu menipis. Baiklah. Liong Tuako masih lelah, baru saja datang masa sudah kau serahi tugas lagi. Jangan keterlaluan, mentang-mentang orang suka menolong kau lalu menekan. Ah, tidak. Sama sekali tidak. Bok Liong cepat membantah. Jiwi Moi Moi, adik berdua, tak usah sungkan. Aku sudah mendengar semua dari Lin Moi dan aku pasti akan berusaha sedapat mungkin untuk mencari berita tentang kakak kalian. Harap saja dalam waktu 2 pekan ini kalian tidak pergi dari tempat ini, atau andai kata pergi dan pindah juga, memberitahu kepada para losuhu di sini sehingga kalau aku datang, aku akan dapat tahu kemana harus menjumpai kalian untuk menyampaikan hasil usahaku mencari kakak kalian. Sekarang aku pamit dulu. Melihat Bok Liong memberi hormat lalu mundur dan hendak pergi, Lin Lin cepat berseru. Ada apa? Terlalu cepat Bok Liong membalikan tubuh dan sinar yang memancarkan kasih mesra terlepas daripada pandang mata yang awas. Aku pesan. Kalau kau bertemu dengan gembel-gembel jahat itu, aku titip 3 pukulan atau sekali tusukan pedang. Bok Liong tertawa dan mengangguk-angguk. Dan jangan lupa, kalau kau berjumpa dia di jalan katakan. Siapa lagi kalau bukan suling emas? Katakan bahwa aku menanti di kelenteng ini dan sampaikan tantanganku kepadanya. Sian Eng terkejut bukan main akan tetapi ia masih sempat melihat betapa wajah pemuda itu membayangkan ketidaksenangan hati. Akan tetapi Bok Liong kembali mengangguk-angguk, lalu berkata, baiklah, Lin Moi, dan kau. Kau yang baik-baik menjaga diri. Selamat berpisah sampai jumpa lagi. Ia melompat dan pergi dari situ. Bersambung ke bab 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.